Halo, assalamualaikum lur. Apa kabarnya kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur film kisah nyata lagi nih. Film kali ini menceritakan tentang perjuangan Presiden ke-40 Uruguay selama 12 tahun di penjara tanpa kejelasan hukum, sampai dia tuh depresi parah. Beliau juga dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia nih. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Buat yang belum tahu, nggak usah kebanyakan basa-basi lagi deh. Ini dia alur ceritanya. Pada tahun 1973, Uruguay menganut sistem kediktatoran setelah puluhan tahun menganut sistem demokrasi. Sehingga para pemberontak maupun aktivis kala itu dibantai habis-habisan. Sementara yang selamat dijebloskan ke dalam penjara. Di antaranya ada Nato, Pepe, dan Rosenkopf. Mereka adalah 3 orang sahabat yang secara bersama-sama ingin menjatuhkan sistem kediktatoran kala itu. Karena pemerintahan gak bisa ngebunuh ketiganya, akhirnya secara diam-diam pemerintah menindas ketiganya. Dengan sengaja mereka dibuat depresi dan putus asa, supaya mereka tuh bunuh diri aja, atau minimal mereka jadi ODGJ di sana. Masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda dan disiksa sendiri-sendiri. Mereka dipaksa terus selalu berdiri dan masing-masing kepala mereka ditutup menggunakan karung. Gak cuman itu aja, bahkan mereka disiram bensin sampai-sampai harus menghirup aroma bensin sampai kainnya itu mengering pagi harinya. Saat para sipir membuka penutup kepalanya, masing-masing dari mereka menemukan sebuah tulisan di dinding yang berbunyi, "Kalian yang masuk ke sini, tinggalkan semua harapan kalian." Awalnya mereka nggak mengerti dengan maksud tulisan itu, hingga akhirnya penjaga memberikan surat dari Kementerian Resolusi Pertahanan yang melarang mereka berbicara pada siapapun, termasuk para penjaga. Parahnya lagi, para sipir pun menutup satu-satunya jendela yang ada di sana, yang bikin mereka tambah sumpek dan nggak bisa ngerasain yang namanya udara segar. Mereka bertiga dipindahkan ke penjara lain. Mereka diperlakukan layaknya hewan. Masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam sel yang berbeda. Mereka disiksa dan dikasih makanan sisa yang sangat-sangat gak layak. Suatu ketika, seorang jenderal datang dan menyatakan bahwa sekarang mereka bukan tahanan lagi, melainkan sandera negara. Dengan nada yang terkesan mengejek, Jenderal Bagong itu menyarankan supaya mereka tuh lebih baik bunuh diri aja daripada mereka menderita karena terus-terusan disiksa. Sebelum pergi, Jenderal Bagong berkata kepada Rosenkopf bahwa pihak keluarganya akan mengunjunginya. Dengan syarat, Rosenkopf nggak boleh ngomong apapun tentang keadaannya di penjara. Atau nggak segan-segan, si Bagong akan membantai seluruh keluarganya. Bertemu dengan keluarga adalah satu-satunya motivasi mereka untuk tetap bertahan hidup di dalam kelamnya penjara. 803 hari kemudian, tepatnya tahun 1975, mereka kembali dipindahkan. Kali ini mereka dipindahkan di sebuah penjara tengah hutan. Nato dan Rosenkopf ditempatkan di sel yang bersebelahan. Mereka saling berkomunikasi dengan ketukan dinding. Namun perlakuan biadab sipir di sini nggak jauh beda dengan penjara yang lainnya. Mereka harus memakan makanan sisa. Bahkan mereka dikasih kencing buat mereka minum. Sementara Pepe dikurung di tempat yang berbeda. Hanya ada kehampaan dan keheningan setiap harinya. Seekor semut kecil satu-satunya hal yang bisa mengisi kekosongan hari-harinya. Keadaan itu membuatnya depresi dan terus berhalusinasi. Bahkan saat malam tahun baru datang, mereka hanya bisa menikmati kembang api dari balik jendela saja. Suatu hari, Nato kebelet mau beol. Namun ia kesulitan untuk beol, lantaran tangannya diborgol.
Karena sipir di sana nggak punya wewenang untuk melepas borgolnya, akhirnya ia melaporkannya kepada atasannya. Di sini, Nato mencoba mengambil sobekan surat kabar bekas cebok para sipir. Setelah kembali ke selnya, ia membagikan berita yang tertulis di surat kabar itu kepada Rosenkopf. Meskipun bekas dan cuma segelintir informasi, hal tersebut membuat mereka cukup bahagia setelah sekian lama nggak dengar informasi apapun dari dunia luar. Di tempat lain, Ibu Pepe mendatangi sebuah penjara untuk mengunjungi anaknya. Ia rela nungguin dari pagi sampai malam. Bahkan sang ibu sampai kehujanan demi bisa ketemu sama anaknya. Namun setelah seharian menunggu, ia mendapat kabar kalau Pepe udah dipindahin di penjara lain. Di waktu yang bersamaan, Pepe pun berhalusinasi bahwa ibunya datang untuk menjenguknya. Pada tahun 1977, mereka bertiga kembali dipindahkan. Kali ini mereka ditempatkan di sebuah sel yang sangat kumuh dan banyak tikusnya. Mirisnya lagi, sipir di sana membatasi ruang gerak mereka dengan membuat sebuah garis. Gak cuman itu aja, dinding di sana juga sangat tebal hingga mereka gak bisa lagi berkomunikasi satu sama lain. Kondisi ini membuat mereka semakin terpuruk, depresi, dan putus asa. Suatu hari, Rosenkopf mendengar sipir bucin yang lagi curhatin gebetannya sama temennya. Rosenkopf berinisiatif ngebantuin sipir bucin itu buat tulis surat cinta. Meskipun awalnya gengsi, tapi karena lagi bucin parah, sipir itu pun akhirnya meminta Rosenkopf menulis surat untuknya. Kabar tersebut terdengar oleh sersan di sana. Hingga akhirnya, para sipir membawa Rosenkopf ke hadapan sersan. Raut wajah panik dan ketakutan terlihat di wajah Rosenkopf. Sang sersan pun segera menghampirinya. Namun bukannya disiksa, Rosenkopf malah dikasih sebat dan disuruh bikinin surat buat gebetannya. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Di sini, mereka mulai mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Bahkan, sersan bucin itu juga memberikan mereka hiburan ketika ada siaran pertandingan sepak bola di radio. Namun sayangnya kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Karena lagi-lagi mereka harus dipindahkan ke penjara lain. Kali ini mereka ditempatkan di sebuah sel yang amat sangat sempit tanpa ada jendela satupun. Kondisi ini membuat Pepe semakin depresi dan terus-terusan berhalusinasi. Di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1979, mereka kembali dipindahkan. Kali ini mereka ditempatkan di tempat yang lebih layak. Mereka pun bisa kembali berkomunikasi melalui ketukan dinding. Besok merupakan hari pertama Nato mendapatkan kunjungan dari anaknya. Di sana, Rosenkopf memberikan saran untuk menceritakan hal-hal yang menyenangkan saja pada saat anaknya berkunjung. 30 segundos. Una mariposa. Saat mendengar suara mesin ketik, Nato mencoba menerjemahkannya ke dalam sebuah tulisan di atas sabun dengan mencatat jumlah suara mesin ketik tersebut. Saat ia lagi memperhatikan tulisannya, tiba-tiba beberapa sipir datang membawa fasilitas lengkap. Hal tersebut membuat mereka kebingungan. Tapi di sisi lainnya mereka merasa senang karena setelah sekian lama akhirnya mereka bisa hidup layak. Bahkan mereka bisa membaca dan mendengarkan berita dari radio. Keesokan harinya, mereka bertiga dibawa ke kantor pemerintah untuk menghadap Komite Palang Merah Nasional. Sebelum masuk ke dalam ruangan, seorang petugas mengingatkan kepada mereka supaya nggak ngomongin hal yang macam-macam, termasuk apa yang telah mereka alami di penjara. Nato sempat berpikir bahwa ini adalah kesempatan emasnya untuk meminta pertolongan dari pihak luar. Namun sayangnya semua nggak sesuai ekspektasi. Mereka cuma ditanyain nama mereka aja. Tu nombre. Yo Fernández Huidobro.
Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah semua berakhir, semua fasilitas kembali diambil oleh pihak penjara, termasuk sabun milik NATO. Rupanya itu cuma akal-akalan pihak penjara aja buat nutupin kelakuan biadab mereka kepada para tahanan mereka. Beberapa hari kemudian, Jenderal Bagong kembali datang untuk bertemu dengan NATO. Bermaksud untuk mempertanyakan tulisan-tulisan NATO di sebuah sabun. Jenderal curiga kalau NATO akan melakukan pemberontakan lagi. Dengan santai, NATO mengatakan bahwa tulisan itu hanyalah sebuah permainan buat ngisi kekosongannya aja. Tatapan NATO kepada jenderal itu penuh dengan amarah dan mengingatkannya akan hal yang paling menyakitkan seumur hidupnya. Ternyata jenderal itu telah membantai keluarga NATO. NATO mengatakan bahwa sampai kapanpun ia nggak akan pernah melupakan kejadian itu. Ia juga menambahkan bahwa pada akhirnya kebaikan akan selalu menang. Di tempat lain, Ibu Pepe kembali mengunjungi anaknya. Kali ini ia berhasil bertemu dengan anak tercintanya. Namun Pepe nggak nyambung diajak ngobrol dan malah ngelantur. Sang ibu sempat terpukul saat mengetahui anak tercintanya mengalami depresi berat. Sang ibu pun memotivasinya untuk terus bertahan. Esok harinya, Pepe terus berteriak. Ia meminta barang-barang yang dibawakan ibunya. Hal tersebut mengganggu upacara. Kepala sipir dan anak buahnya bergegas menuju kamar Pepe untuk memberinya pelajaran. Namun, Pepe yang mengetahui rahasia perselingkuhan si kepala sipir mengancam akan berteriak membongkar aibnya pada seluruh anggota upacara. Akhirnya mau nggak mau, kepala sipir itu memberikan barang-barangnya kepada Pepe. Keesokan harinya, Pepe dibawa ke psikiater karena terus mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Ia menceritakan semua halusinasinya yang selama ini ia alami. Dan sang dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar Pepe telah mengalami gangguan psikis. Dokter menyarankan Pepe untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Pada tahun 1980, Uruguay melakukan referendum, di mana sebagian besar rakyat memilih agar sistem demokrasi kembali ditegakkan. Hal tersebut memberikan secercah harapan bagi mereka, meskipun perlakuan kejam para sipir belum usai sampai di sini. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1983, mereka kembali dipindahkan penjara, di mana Sersan yang pernah dibantu oleh Rosenkopf berada di sana. Kini, Sersan itu berhasil menikahi gebetannya. Sebagai tanda terima kasih, sang Sersan menawarkan bantuan pada Rosenkopf. Namun bukannya makanan atau fasilitas yang ia minta, melainkan bertemu dengan kedua sahabatnya. Pertemuan itu menjadi pertemuan paling mengharukan. Setelah 10 tahun mereka nggak pernah saling bertemu secara langsung. Singkatnya, pada tahun 1984, mereka kembali dipindahkan ke tempat pertama kali mereka dikurung. Nggak cuma itu aja, kali ini mereka mendapatkan seragam tahanan, yang artinya bahwa mereka bukan lagi tahanan politik dan sandera negara. Para sipir membawa NATO ke sebuah lapangan. Di sana, tahanan lain yang mengenal NATO bersorak-sorai memberikannya semangat. Sebagai perayaan NATO memperlihatkan kepada para sipir bahwa ia seolah bermain bola dan mencetak gol ke arah mereka. Malam harinya, Pepe memakai pispot dari ibunya untuk digunakan sebagai tempat ia menanam benih bunga yang nantinya akan menjadi teman di hari-hari selanjutnya. Hingga setahun kemudian, akhirnya pemerintahan Uruguay kembali ke sistem demokrasi, yang artinya para tahanan politik bisa segera dibebaskan. Pepe pun dibebaskan dengan membawa bunga yang dulu ia tanam, sebagai simbol bahwa ia mampu melewati semua hingga akhir. Kemudian disusul oleh Rosenkopf dan juga NATO. Para warga terlihat antusias untuk menyambut mereka, mengingat perjuangan mereka yang begitu besar di masa lalu. Begitu juga dengan keluarga mereka.
Setelah 12 tahun, mereka menunggu orang yang mereka cintai. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.